Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan juga ibadah syukur hari ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Maggie Claudia Liona Huai. Sungguh cinta kasih Tuhan sangat besar bagi kita anak-anaknya. Dia setia memelihara hidup kita dari hari ke hari. Tuhan yang amat baik, Ia juga yang telah berjalan bersama Pelkat Pelayanan Anak GPIB hingga 61 tahun masa pelayanan telah terlewati. Tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa hikmat dari Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Hanya dengan kasih dan kesabaran Tuhan yang Ia taruh di hati kita. Orang tua bersama para pelayan dan jemaat dewasa dimampukan untuk menyayangi dan membimbing jemaat anak yang bersekutu bersama di GPIB tercinta ini. Salah satu kegembiraan terbesar orang tua adalah melihat anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan yang terutama beriman teguh dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hatinya. Inilah yang Tuhan terus kerjakan bagi anak-anak kita bersama Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Rasa sayang Tuhan dapat kami rasakan melalui asuhan dan teladan ayah ibu, kesabaran kakek nenek, bimbingan kakak pelayan, dan dukungan doa seluruh jemaat. Itu semua membuat kami penuh sukacita datang beribadah, bernyanyi, dan mendengarkan cerita tentang karya Tuhan dan kasih Tuhan. Di dalam Pelkat Pelayanan Anak, kami belajar bahwa Tuhan yang amat besar mempunyai rancangan besar atas hidup kami yang masih kecil, yaitu agar sejak kini hingga dewasa nanti kami bertumbuh menjadi gereja yang melayani. Sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih lahir, menyatakan terang Injil. Bertangan Tuhan, kami pujuk bermulia. Oh, betapa dari Tuhan, kasih sayang dalam mimpi. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan, Kidung Jemaat 349. So
yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini dalam HUT ke-61 Paukat PA GPIB terambil dari 1 Timotius pasal 1 pada ayatnya yang ke-16 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan, kami mengaku terkadang sebagai orang tua, kami lalai. Kami kurang memperhatikan kesehatan anak secara utuh. Kami kurang memprioritaskan waktu untuk membangun kedekatan dengan mereka. Kami kurang memberi kata-kata yang memotivasi dan membangun mental yang positif. Kami kurang memberi teladan dalam mengelola emosi dan mengembangkan pertumbuhan rohani. Tuhan, kami mengaku dalam melayani terkadang kurang memegang teguh komitmen dan kurang mengupayakan yang terbaik. Kami masih mengutamakan kepentingan pribadi dan masih kurang memperhatikan setiap anak layan dengan segala keunikan dan kekhususan mereka. Terkadang kami juga kurang peduli dan tidak cukup rendah hati dalam membangun hubungan yang baik dengan sesama rekan sepelayanan, presbiter, dan orang tua, sehingga kurang maksimal dalam bersinergi untuk membangun anak bangsa yang sehat, cerdas, dan kuat, dan dapat menjadi contoh bagi orang lain. Tuhan, kami mengaku
pernah berkata dan bersikap kurang sopan pada teman, bahkan pada orang dewasa. Kami kurang menaati orang tua, bermain berlebihan, dan kurang menjaga kesehatan. Terkadang kami juga kurang bijaksana, mengatur waktu sehingga kurang belajar dengan sungguh-sungguh dan kurang mengasah bakat serta kecerdasan kami. Terkadang kami juga malas berdoa dan membaca firman Tuhan. Tuhan, kami mengaku dalam keseharian terkadang enggan terlibat dalam memikirkan kesejahteraan anak. Kami kurang merasa memiliki tanggung jawab untuk turut menyukseskan program pendidikan maupun pelayanan anak. Ya Tuhan, ampunilah kami, bimbinglah untuk lebih peka dan rela hati, bahkan dengan semangat mau menjadi teladan bagi masyarakat dalam memperhatikan anak-anak bangsa yang Engkau kasihi. Atas segala kelemahan itu kami mohon. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan kepada kita sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Indahnya harinya
marilah berdiri sebagai tekad memperbaharui hidup dan komitmen kita agar dapat menjadi contoh bagi sesama. Dengarlah perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32 yang menyatakan demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman dilindunginya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Thousand Reason akan menjadi pujian dari Polkat PA Jemaat Pancoran Rahmat Depok.
yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita terambil dari pertama Timotius pasal 1 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Surat pertama Timotius pasal 1 ayat 12 hingga 17 akan menjadi perenungan kita dalam ibadah pada pagi hari ini, sekaligus dalam rangka syukur ulang tahun ke-61 Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Bapa Maha Baik, terima kasih. Kami boleh Tuhan hadirkan di pagi hari ini untuk memuji memuliakan-Mu dan mensyukuri 61 tahun pelayanan Pelkat PA GPIB. Bapa Maha Baik, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami untuk menerangi kami dengan Roh Kudus, sehingga saat kami membaca Alkitab lalu kami berefleksi darinya, kami ditolong untuk mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Secara khusus bagi hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu, kuasailah dia dengan Roh Kudus, sehingga apa yang terucap adalah sungguh apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dalam percayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, bagi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu Tuhan lakukan tanpa pengetahuan, yaitu berluar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menentukan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan pengat sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal dan tak nampak, Esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian,
silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lagu yang kita nyanyikan setelah salam, yaitu Perubahan Ajaib, merupakan satu lagu yang sangat indah yang memperlihatkan akan adanya sebuah perubahan hidup. Perubahan hidup yang terjadi karena dikatakan kasih Yesus masuk dalam hatinya. Ya. Perubahan yang terjadi karena ada proses pemurnian dari kuasa Roh Kudus yang memurnikan akan hati dan pikirannya, dan kemudian membuat seseorang dapat mengubah akan cara kehidupannya yang lama menjadi baru. Kemudian di dalam refrain ya tertulis kalimat bahwa hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Ya. Jadi melalui kalimat ini mau dikatakan merupakan sebuah ungkapan iman dari sang penyair bahwa sesungguhnya ketika Kristus telah masuk dalam hidupnya, mengubah kehidupannya, menjadikan dia manusia yang baru, maka kehidupannya adalah milik Kristus dan bukan milik dia sendiri. Konsekuensinya adalah kalimat "aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya." Jadi konsekuensi dari adanya pemahaman bahwa dia adalah milik Kristus, yang kemudian dia juga bukan miliknya sendiri, tetapi Kristus dan kehendaknya yang menjadi terutama dalam hidupnya, membuat seseorang akan terus berada dalam jalan Tuhan dan menjadi saksi Tuhan yang setia. Nah, perikop pembacaan kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang kesaksian Paulus, ya, tentang dirinya. Ya, kesaksian Paulus tentang apa yang terjadi pada dirinya, perubahan apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam dirinya, dan bagaimana kemudian dia memaknai akan pengalaman masa lalunya. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara, bukan pengalaman yang baik, bukan pengalaman yang bagus, tetapi pengalaman kegagalannya untuk memahami akan sabda para nabi dalam perjanjian lama. Itu yang dia perlihatkan dalam perikop kita di saat pagi hari ini. Pertanyaannya bagi kita, Ibu Bapak Saudara, apa yang menjadi latar belakang dari pernyataan Paulus, kesaksian Paulus tentang dirinya dan pengalamannya dan apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Ya, lalu apa yang menjadi pembelajaran penting yang bisa kita petik, baik bagi diri kita sebagai gereja, sebagai orang tua, dan juga sebagai anak-anak PA yang hari ini berulang tahun ke-61 tahun. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai sebuah catatan awal bahwa sesungguhnya perikop pembacaan kita ini merupakan bagian dari kesaksian Paulus untuk anak rohaninya, ya, yang tujuan dari penulisan ini adalah untuk mempersiapkan Timotius dalam melaksanakan tugas pekabaran Injilnya. Ya, apa tugas pekabaran Injil Timotius secara khusus? Mari perhatikan Ibu Bapak pada ayat sebelum bacaan kita di ayat 3 ya, sampai ayatnya yang ke-7 ya. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas.
Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Ya. Jadi itu menjadi sebuah tugas berat Timotius. Dia harus melayani di Efesus, dia harus berhadapan dengan masuknya ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah kehidupan jemaat yang bisa menyesatkan kehidupan jemaat. Tapi dia juga berhadapan dengan orang-orang para pengajar palsu, ya, yang mempergunakan akan kitab suci, khususnya dalam hal ini adalah hukum-hukum Taurat, ya, yang diterjemahkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pengajar palsu itu, gitu ya. Dan kemudian ya mereka akan meracuni akan kehidupan iman dari jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Ya, bahkan ya salah satu dari pengajaran sesat yang terungkap melalui pengajaran para pengajar palsu itu adalah bahwa Allah itu dia tidak memiliki karya apapun ya, atau dia tidak terlibat dalam kehidupan iman orang-orang percaya. Ya, dia tidak terlibat dalam karya untuk menyelamatkan akan manusia. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dalam tulisannya kepada Timotius, dia menjadikan dirinya sebagai sebuah contoh. Seperti apakah itu? Mari perhatikan bacaan kita. Dikatakan di sana di ayat 12, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 12 itu mengungkapkan syukur Paulus terhadap karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Jadi di sini Paulus mau memberikan gambaran kepada Timotius bahwa sesungguhnya pekerjaan pekabaran Injil yang dia lakukan ataupun Timotius lakukan merupakan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri. Jadi Tuhan yang percayakan pelayanan itu. Ya. Jadi Paulus mengatakan itu untuk menguatkan Timotius supaya dia pun memiliki keyakinan yang sama bahwa dia juga dipakai Tuhan dalam karya pelayanan di kota Efesus. Itu yang pertama kita lihat dalam bacaan kita. Kemudian perhatikan mulai di ayat 13. Ya, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16a. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, lihat kata-kata ini, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jadi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan menjawab yang tadi saya katakan, bahwa dari beberapa pengajaran sesat yang masuk bahwa Allah itu dia tidak melakukan apapun untuk melakukan proses penyelamatan bagi manusia. Manusia selamat kalau mereka melakukan Taurat. Manusia selamat kalau mereka disunat. Dan itu satu pemikiran yang keliru. Dan Paulus menyatakan bagi dirinya atau dalam dirinya contoh. Dia orang yang dia katakan, aku yang paling ganas, aku yang paling berdosa. Kenapa? Karena catatan kelam di masa lalu. Dia adalah orang yang mengejar, menjadi penganiaya para pengikut jalan Tuhan. Dulu tuh kekristenan disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Baru di kota Antiokhia lah umat dikatakan Kristen. Tapi sebelumnya mereka disebut dengan pengikut jalan Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mengungkapkan bahwa dirinya adalah contoh
nyata dari kasih Allah. Jadi Allah itu dia bukan hanya ada di atas sana and do nothing, tapi dia datang ke dalam dunia. Dia datang dalam diri Yesus Kristus untuk apa? Untuk mengajar manusia hidup yang benar, tetapi juga untuk melakukan sesuatu, pengorbanan yang paling dahsyat, yaitu dengan mengorbankan dirinya sendiri untuk mati demi menanggung dosa manusia dan kemudian bangkit sebagai sebuah kemenangan atas kuasa dosa dan maut. Paulus mau katakan bahwa Allah itu dia bukan hanya bersabda atau memberi firman, tapi dia datang ke dalam dunia dan dia berkarya di tengah hidup manusia, dan itu memperlihatkan betapa berharganya manusia di mata Tuhan Allah. Dan karena itu dia datang. Dan semua itu dilakukan Allah karena apa? Karena kasih-Nya yang besar dalam hidup manusia. Dan Paulus telah mengalami semua itu di dalam dirinya. Makanya di ayat 16 tadi dikatakan, dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Ya. Jadi Paulus mau bilang bahwa dalam semua keberdosaannya, Allah telah menunjukkan kasih setianya yang besar, mengampuni dia dan mau memakai dia menjadi alat di tangan Allah, memberitakan keselamatan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Allah. Jadi, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hal pertama kita belajar dari perenungan firman Tuhan kita ini, bahwa sesungguhnya ya, Allah adalah Allah yang sungguh mengasihi akan manusia. Allah adalah Allah yang berkarya di tengah kehidupan manusia. Allah menjumpai manusia di dalam keberadaan manusia dengan seluruh kelemahan dan keterbatasannya. Untuk apa? Memberikan keselamatan, untuk dapat mencapai hidup yang kekal, memberikan kekuatan saat manusia berada di dalam pergumulan, memberikan tuntunan dalam kehidupan manusia, supaya mereka hidup benar di hadapan Tuhan Allah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan pada ayatnya yang ke-14 dari bacaan kita. Dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dianugerahkan dan telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ya, lihat Ibu Bapak Saudara, pada ayat 14 itu terungkap kualitas dari para pengikut Yesus, yaitu iman, ya, kepercayaan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ya, itu dua kualitas diri yang harus diperlihatkan oleh orang-orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Lagu tadi Gita Bakti 50 pada bait yang kedua katakan, hati tulus dan jujur, lemah lembut, setia, murah hati, bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Semua yang kita nyanyikan tadi merupakan sebuah contoh dari sikap percaya dan kasih kepada sesama. Dua kualitas diri yang harus tampak dalam hidup orang percaya. Lalu hal ketiga, mari perhatikan Ibu Bapak Saudara pada ayat yang ke-16b. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. 16b memperlihatkan kepada kita bahwa Paulus dia memaknai dirinya, memaknai pengalaman hidupnya sebagai sebuah contoh yang sangat baik bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, orang-orang yang belum hidup dalam kebenaran, bahwa sesungguhnya kasih Allah sangat besar dan kasih Allah itu sanggup untuk apa? Kasih Allah itu sanggup
untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan HUT Polkat PA yang ke-61 di hari ini, apa yang bisa kita belajar? Hal yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kita belajar dari penuturan Paulus dalam tulisannya ini. Penuturan yang bagaimana? Penuturan yang mengungkapkan bahwa Paulus dia bukan hanya memberikan nasihat, dia bukan hanya memberikan saran, dia bukan hanya memberikan pendidikan, tetapi dia memberikan keteladanan. Dan itu dilakukan melalui kehidupannya. Jadi ketika Ibu Bapak Saudara dan saya, ya, sebagai orang tua, sebagai gereja, mari belajar dari keteladanan Paulus. Yang tidak hanya bisa untuk mengajar, yang tidak hanya bisa berkata-kata tentang firman, tapi juga mampu untuk memperlihatkan akan keteladanan dalam hidup bagi anak-anak kita. Jadi jangan suruh anak-anak kita baca Alkitab dan berdoa, kalau kita juga pemalas untuk baca Alkitab dan berdoa. Jangan suruh anak-anak kita untuk ibadah sekolah minggu, kalau kitanya ya tidak gereja, tidak ibadah. Ya, si kecilku tuh, si cinta kecilku tuh, kalau dia sudah habis ibadah sekolah minggu tuh kan, dengan kaolannya tuh, sudah mulai. Dia lihat saya masih di kamar, lalu dia teriak, Mama tidak ibadah. Mama tidak ibadah. Kenapa Mama tidak ibadah? Dia sudah tanya. Ya, artinya apa? Sangat penting, Ibu Bapak Saudara, untuk kita bisa memberikan contoh kepada mereka. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pengajaran, pendidikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah keteladanan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bisa kita belajar dari perenungan kita adalah Paulus dia tidak segan untuk memperkatakan, membicarakan akan masa lalunya yang kelam. Ya. Dia tidak ragu untuk mengatakan, menceritakan akan kegagalannya di masa lalu untuk memaknai akan pesan nabi-nabi, pesan firman Allah. Dia tidak ragu untuk itu. Bagaimana dengan kita sebagai orang tua? Ya. Biasanya kita kan lebih suka cerita yang bagus-bagusnya kita kan, Papa dulu, Mama dulu. Ya. Biasanya kita suka gitu lah. Ya. Dan kita bangga sekali dengan semua apa yang kita raih di masa lalu, dan kemudian ketika kita lihat anak-anak kita tidak bisa melakukan yang sama, lalu mereka katakan, kok kamu nggak bisa kayak mama, kok kamu nggak bisa kayak papa, kok kamu nggak kayak kakakmu. Yuk, kasihan kalau anak diperlakukan seperti itu. Belajar dari Paulus, ternyata menceritakan bukan hanya keberhasilan tapi juga kegagalan kita, ternyata itu sesuatu yang baik. Artinya apa? Anak jadi akhirnya dia belajar bahwa oke, ternyata sebagai manusia saya juga bisa lemah, saya juga bisa terbatas. Tapi kelemahan dan keterbatasan saya itu tidak akan membuat saya itu jauh daripada kasih Allah. Justru kelemahan dan keterbatasan saya itu bisa saya perbaiki. Dan saya diterima, saya dikasihi bukan hanya ya oleh orang tua saya, tapi juga oleh Tuhan Allah. Jadi Ibu Bapak, mari. Ya, kalau misalnya kita lihat anak-anak kita sulit, apalagi PJJ nih ya, aduh, seru deh. Di rumah tuh ya, ampun, seru banget lah pokoknya. Kalau udah hari-hari sekolah, ya. Tetapi Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kala saya juga menceritakan pada anak saya, supaya apa? Dia tahu bahwa, oh ya, mamanya ternyata pernah gagal juga. Mamanya juga pernah tidak berhasil. Itu kemudian motivasi dia bahwa dia harus terus berusaha, dia harus terus berjuang. Bukan supaya dapat nilai yang baik, no. Tidak. Saya selalu katakan kepada anak saya bahwa saya meminta kamu untuk belajar yang baik bukan untuk dapat nilai yang terbaik. Tapi supaya kamu bisa, kamu mengerti, dan itu akan berguna untuk kehidupan kamu ke depan. Jadi, hal yang kedua, sharinglah pengalaman kita kepada anak-anak kita. Baik keberhasilan maupun kegagalan kita. Supaya apa? Mereka belajar darinya. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari perenungan kita bahwa Paulus dia juga menjadikan hidupnya sebagai contoh teladan bagi orang lain. Gitu ya. Nah, bagaimana
kita juga akan menjadikan kehidupan kita menjadi teladan. Anak-anak kita pun kita dorong untuk mereka juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Renungan kita, tema pada hari ini adalah hidup menjadi contoh bagi orang lain. Ya, itu ada satu video yang silahkan Bapak Ibu lihat ya. Kita akan lihat bersama video berikut ini. सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। सर आइए सर। ये चल चल जाओ बोला क्या बात करता है, क्या ऊपर से जाएगा, क्या ऊपर से जा जा। गया मेन शो। I hate this country. कुछ करो ना। अब मैं वहां जाके क्या उखाड़ लूंगा? कैसी जाने बूंदे आई, जाने कैसा दर्द लाई, सामने क्या है ये तेरे, क्यों रुका है तू बता रे हो। तुझको पार लेगा, कौन होगा वो मसीहा, वो जिसे तू ढूंढता है, वो ही है तू वही है। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। तुझ में तेरा रास्ता है, तुझ में तेरा है सहारा, तू ही तुझको पार लेगा, तू ही है तेरा किनारा। जिसे ढूंढता है तू ही रे, तू ही रे, तू ही रे तेरा मसीहा हो। Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, di video itu terlihat ada seorang anak kecil ya, yang melihat adanya kemacetan yang sangat parah diakibatkan akan tumbangnya sebuah pohon besar di sebuah jalan. Tidak ada satu orang pun yang melakukan apa, mereka hanya tinggal diam di mobilnya, polisi cuma sibuk melihat dan do nothing. Kemudian si anak kecil ini dia datang dan dia mulai mendatangi akan batang pohon yang menghalangi jalan itu, dan kemudian dia berusaha untuk mendorong pohon itu. Dia berusaha dengan keras untuk mendorong pohon itu. Melihat tingkah dari anak kecil ini, orang-orang yang ada di sekitarnya melihat, dan satu demi satu akhirnya mereka turun untuk membantu anak kecil itu. Ya. Apa yang dia lakukan itu menjadi contoh bagi orang yang ada di sekitarnya. Sederhana, tetapi itu menjadi contoh. Jadi adik-adik, anak-anakku yang kukasihi, kalian bisa melakukan hal-hal yang sederhana supaya hidup kalian bisa jadi contoh untuk orang lain. Ya. Gimana caranya misalnya ketika PJJ, ya walaupun bosen gitu ya, tapi tetaplah semangat untuk mengikuti pelajaran yang ada. Jadikan dirimu contoh untuk teman-temanmu, supaya mereka juga melihat, oh iya, ya si A, si B, si C ternyata semangat, walaupun mungkin menjenuh, membosankan karena sudah sekian bulan di rumah PJJ. Ya, tetap mari jadilah contoh buat teman-teman. Yang kedua, adik-adik bisa jadi contoh dengan apa? Kerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru-gurumu dengan penuh tanggung jawab. Walaupun mereka tidak melihat, tetapi lakukan dengan penuh tanggung jawab. Mungkin mereka tidak melihat, tapi Tuhan melihat. Jadilah anak-anak yang bertanggung jawab dengan tugas yang dipercayakan oleh guru-guru. Dan mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah dengan ulang tahun POL KTA yang ke-61. Dan jadilah anak-anak yang bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dan mari para orang tua dan para kakak layan dan juga gereja, mari bersama-sama
menjadikan kehidupan kita teladan buat anak-anak kita. Dan mari dukung mereka untuk bisa menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Selamat ulang tahun anak-anakku. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, merespon akan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan pujian Hidup yang Jujur diawali oleh pemandu lagu. Yang aku sembah.
Umat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri dan mari mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna bila masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik. Di saat pagi hari ini kami boleh bersyukur bersama dengan seluruh anak-anak-Mu Tuhan untuk mensyukuri 61 tahun usia pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam seluruh karya gumul juang Polkat PA GPIB di berbagai jemaat di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk penyertaan-Mu bagi para anggota Dewan Polkat PA. Demikian pun dengan seluruh pelayan PA di seluruh jemaat Tuhan. Khususnya di dalam kehidupan jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok. Terima kasih untuk semua karya layan yang boleh dikerjakan. Dan terima kasih untuk anak-anak layan yang sudah boleh kami layani. Biarlah Bapa, Engkau tolong kami semua, baik sebagai gereja, sebagai kakak layan, sebagai orang tua, kami bisa memberikan keteladanan hidup yang baik untuk anak-anak kami. Kami bisa memberikan kepada mereka contoh hidup yang baik. Kami juga mau berbagi, sharing pengalaman yang menguatkan mereka. Bukan hanya dari keberhasilan-keberhasilan kami, tapi juga dari kegagalan-kegagalan kami. Agar mereka melihat bahwa mereka adalah manusia seutuhnya yang bisa memiliki kelebihan, tetapi juga tak lepas dari kekurangan. Mereka akan diajar untuk juga mengasihi diri mereka, kendati pun mereka lemah dan terbatas. Dan mereka diajar bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, sehingga Dia bukan hanya ada di atas sana, tapi Dia hadir dalam hidup manusia dan berkarya bagi hidup manusia. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Tolong kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Dan tolong kami untuk boleh membina, mendidik anak-anak kami dengan lebih baik lagi. Mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas tinggi untuk hormat, puji, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak tolong para kakak layan, Polkat PA, biarlah Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati juga akan Kak Windy dan teman-teman sebagai pengurus Polkat PA GPIB Jemaat Pancoran Rahmat, juga pengurus yang baru nantinya juga Tuhan tolong agar di dalam melakukan karya pelayanan mereka melakukan yang terbaik. Para kakak layan juga melakukan yang terbaik dengan seluruh kemampuan dan talenta yang Tuhan beri. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Kami pertaruhkan anak-anak kami dalam studi mereka dengan pembelajaran jarak jauh. Tuhan, ini membosankan, ini menjenuhkan, ini membuat mereka lelah. Tetapi biarlah Tuhan kesempatan untuk mendampingi, mengajar anak-anak kami selama PJJ akan membuat kualitas komunikasi kami semakin meningkat.
Dan kami juga akhirnya melihat betapa luar biasanya para guru anak kami dalam mendidik membina akan anak-anak kami. Itu mengajar kami juga untuk menghargai karya jerih lelah mereka. Dan nama Tuhan dimuliakan. Bapa, biarlah kami boleh mendampingi anak-anak kami dan mereka boleh menjalani PJJ mereka dengan kekuatan Tuhan. Dan kiranya mereka berhasil dalam studi-studi mereka. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk setiap program dalam jemaat-Mu terkait dengan POLKTA, Tuhan berkati agar sungguh-sungguh menjawab kebutuhan, kerinduan dari pelayanan anak-anak kami ini Bapa. Kami berdoa juga bagi mereka yang bergumul dengan sakit. Kami berdoa bagi Bapak Fredrik Sehertian, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Endang Tupan, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak IR Simbolon, Bapak Benyamin Summa, Ibu Elizabeth Palandeng, dan Ibu Yuliana Pitupulu. Kasih Tuhan menyertai mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka bergumul panjang dalam sakit, kekuatan, keteguhan iman Tuhan beri bagi mereka dan juga anggota keluarga. Dan mereka tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sakit yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Penyertaan pemeliharaan Tuhan pun datang buat mereka. Jamahan Tuhan Kau beri bagi mereka. Kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Kiranya Tuhan buka jalan. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Cornelis Supusepa, keluarga Franklin Court, keluarga Daniel Joshua, dan keluarga Evan Yunipiri. Penyertaan Tuhan hadir buat keluarga-keluarga jemaat-Mu ini. Dan kiranya mereka selalu dapat merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup gumul juang mereka. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik untuk anak-anak kami Bapak Ibu Saudara kasih kami yang bersuka cita di sepanjang minggu ini. Secara khusus untuk anak kami yang pada hari ini, tepat di hari ini berulang tahun. Kalita Hutubesi berumur 9 tahun dan anak Hazel Zigar berumur 6 tahun. Tuhan, biarlah kedua anak kekasih kami ini, mereka boleh betul-betul menjadi anak-anak yang luar biasa, bertumbuh besar dengan semua kemampuan talenta yang Tuhan beri. Dan mereka menjadi anak-anak yang bisa senantiasa memuliakan Tuhan. Dan mereka menjadi kebanggaan orang tua mereka. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk semua yang berulang tahun di sepekan itu Tuhan berkati. Dan kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami juga berdoa Bapa bagi gerejamu, pergumulan gerejamu, Tuhan tolong dalam seluruh kerja untuk boleh memiliki sebuah bangunan dan beribadah di sana. Proses perizinan Tuhan tolong, buka jalan, pertemukan dengan orang yang tepat. Tuhan juga berikan kepada kami dana yang kami butuhkan. Penjualan pasturi Tuhan tolong agar ada pembeli yang terbaik dengan harga yang tepat. Sehingga boleh memenuhi semua kebutuhan kami dan nama-Mu dimuliakan. Hari ini juga Bapa, kami akan melakukan perkenalan PHMJ dan panitia pembangunan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati akan teman-teman PHMJ lama yang sudah bertugas. Tuhan berkati semua karya layan mereka. Teman-teman anggota PHMJ periode 2020-2022 yang akan bertugas, Tuhan tolong berkati. Demikian pun dengan panitia pembangunan yang akan diperkenalkan nanti juga Tuhan berkati. Pak Jeff bersama dengan rekan-rekan sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Semua anak-anak-Mu yang sudah menopang akan pelaksanaan ibadah hari ini, semua yang bertugas, Tuhan berkati. Dan hidup gumul juang kami seminggu ke depan, kami pertaruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Saudara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan
Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Dengarlah firman-Nya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri dan berdoa bersama bagi persembahan yang sudah kita kumpulkan ini. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami persembahkan pemberian sukarela dan pujian serta seluruh hidup untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi sesama, termasuk bagi pelayanan jemaat anak di GPIB ini. Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin keempat Pelkat di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 6 September 2020 pukul 19 WIB dengan pelayan firman Diaken Frederick Hutubesi dan pemandu lagu Saudara Andrean Waten dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 September 2020 pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai dan P2 dengan Diaken Frederick Hutubesi. Metode ibadah penelahan Alkitab. Berkenaan dengan ini, maka link Zoom meeting akan dibagikan melalui WA Group Presbiter, Sektor Pelayanan atau Unit Misioner, dan tata ibadah dapat diakses melalui http://gpibpancoranrahmat.org. Ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 11 September 2020 pukul 17 WIB. Pelayan firman Pendeta Maggie Huai. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link http://gpibpancoranrahmat.org.
Ibadah Pelkat PKLU. Disampaikan kepada seluruh anggota PKLU bahwa akan dilaksanakan ibadah PKLU pada hari Selasa, 15 September 2020, pukul 17 WIB, dengan pelayan firman Pendeta Maggie Huai dan pelayan liturgi Ibu Koni Likumahua dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah ini, maka link Zoom Meeting akan dibagikan melalui WAG Presbiter, sektor pelayanan atau unit misioner, dan tata ibadah dapat diakses melalui http://gpbpancuranrahmat.org. Bidang 2, pelayanan dan kesaksian. Penyerahan diakonia dan bantuan pendidikan. Bantuan diakonia bagi 6 keluarga dan bantuan pendidikan bagi 1 orang anak akan diberikan pada hari Sabtu, 12 September 2020. Demikianlah penekanan warta jemaat ini. Dirgahayu, Pelkat PA ke-61, terus bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak, demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup Mumpol. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61, sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan,
seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PAGPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, Majelis Sinode. Daftar surat keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dengan nomor 5038 /8 angka Romawi /20 /MS.20 angka Romawi /KPTS. Dengan kasih dan karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat tentang pengakhiran tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 dan menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020, mengakhiri dengan hormat tugas, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok dengan mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang namanya tersebut di bawah ini atas pelayanan dan pengabdiannya. Ketua Pendeta Megi Claudia Leona Huai, Ketua 1 Penatua Petra Dianelis Lolo, Ketua 2 Penatua Benhard William Patina Sarani, Sekretaris Penatua Henry Franky Rirhena, Bendahara Penatua Ronia di Malau. Terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2020, menetapkan pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2020-2022 di GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok dengan susunan personalnya sebagai berikut. Ketua Pendeta Megi Claudia Leona Huai, Ketua 1 Penatua Ronia di Malau, Ketua 2 Penatua Benhard William Patina Sarani, Sekretaris Diaken Frederick Rahayuning Putranto Hutubesi, Bendahara Diaken Esther Dwi Wahyuni Paliama. Masa tugas pelaksana harian majelis di GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok yang disebut pada diktum 2 di atas adalah sejak serah terima dari pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 sampai dengan serah terima kepada pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2022-2025 di GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok yang pelaksanaannya selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022. Dengan dikeluarkannya surat keputusan ini,
Maka surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 2087 garis miring 10 angka Romawi garis dasar 17 garis miring MS titik 20 angka Romawi garis miring KPTS tanggal 28 Oktober 2017 tentang pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok dan nomor 4605 garis miring 3 angka Romawi garis dasar 20 garis miring MS titik 20 angka Romawi garis miring KPTS tanggal 30 Maret 2020 tentang perpanjangan masa tugas pelaksana harian Majelis Jemaat Masa Bakti 2017-2020 di seluruh GPIB dinyatakan tidak berlaku lagi. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2020, Majelis Sinode GPIB, Pendeta Dr. Randus P.K. Rumambi, MSI, Ketua Umum, Pendeta J. Marlin Yosef, MTH, Sekretaris Umum. Kita akan menyerahkan serah terima berkas dari pelaksana harian Majelis Jemaat periode 2017-2020 kepada pelaksana harian Majelis Jemaat 2020-2022. Saya persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, kami akan memperkenalkan panitia pengadaan bangunan gedung gereja dan fasilitas ibadah GPIB Jemaat Pancoran Rahmat Depok Masa Bakti 2020-2021. Berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GPIB nomor 4975 garis miring angka 8 Romawi strip 20 garis miring MS titik 20 Romawi garis miring KPTS titik tanggal 4 Agustus 2020. Penanggung jawab Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok. Ketua Jeffrey Paliama. Sekretaris Tony Tuhumena. Bendahara Rinaldo SM. Si Penggalangan Dana dan Publikasi Audrey Sahertian. Yul Kori Panderot Giovanno Lumempau. Si Perizinan dan Humas Benyamin Sumah. Ailoa dan Roy Salamoni. Majelis Sinode GPIB Penatua Adri PH Nelwan dan Penatua Sheila A. Salomo SH. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Tuhan menginginkan engkau untuk melakukan yang baik dan dimulai dari dalam keluarga. Kami siap melakukan yang baik dan dimulai dari dalam keluarga. Tuhan menginginkanmu selaku orang tua, para pelayan dan gereja untuk dapat membina, mengajar, dan mendampingi para generasi penerus sejak mereka kanak-kanak untuk menjadi contoh dalam hidup setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan tugas yang mulia ini.
Tuhan mengutusmu untuk menjadikan hidupmu teladan mulai dari dalam keluarga dan kemudian di tengah masyarakat dalam semua karya dan aktivitas yang dikerjakan. Tuntunlah dan tolong kami agar dapat menjadi teladan dimanapun kami berada. Bulatkan tekad dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan selalu besertamu, menjalani hidup yang jujur dan menjadi contoh bagi sesama. Syukur kepadamu ya Tuhan. Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya selalu ada bunga di jalan yang kita tempuh. Kiranya mentari menyapa dan menerangi hari-hari kita terus. Kiranya kicauan burung menemani langkah kita. Kiranya pelangi di langit yang biru menghiasi perjalanan kita. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari dulu, kini, dan selamanya.